Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya dik. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah kita. Adik-adik udah siap belum untuk ibadah hari ini? Ya, kalau kita mau beribadah, kita siapkan Alkitab kita ya. Tema kita hari ini, pergi untuk kembali, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ya, pergi untuk kembali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Udah siap Alkitabnya kan? Iya. Anak-anak Tuhan pasti tahu ya bagaimana cara beribadah yang baik. Kita harus siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar kita dapat melakukan ibadah pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk melakukan ibadah pada hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat melakukan ibadah ini dengan tertib dan tetap mengandalkan Tuhan. Semoga ibadah yang kami lakukan ini dapat menjadi sukacita buat kami dan kemuliaan buat nama Tuhan. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semua, selamat hari Kamis. Waduh, loh, kok hari Kamis ya? Ya, hari Kamis kenapa kita ada ibadah pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Nah, kalau kita lihat kalender, bacaannya adalah kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tiba saatnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada semua muridnya, pada orang-orang yang dikasihinya. Dan pada tepat hari ini, tanggal 13 Mei, kita peringati di mana Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah, tema kita adalah pergi untuk kembali. Kenapa pergi untuk kembali? Karena Tuhan Yesus akan pergi. Tapi pada akhir zaman, tidak tahu, siapapun tidak tahu, akan kembali untuk menghakimi, akan membawa kita semua orang-orang yang percaya kepada kerajaan surga. Nah, ayat Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Nah, buat adik-adik kelas remaja dan remaja, dibuka Alkitabnya
dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Dan tadi tema kita adalah pergi untuk kembali. Dan bacaan kita di Alkitab adalah Roh Kudus dijanjikan. Ya, kita tahu momen-momennya dari kita mengingat dari Desember kita memperingati apa? Ya, kelahirannya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu apa? Pelayanannya. Berapa lama? Kurang lebih 32 tahun. Setelah Tuhan Yesus lahir dalam pelayanannya. Dan dia menderita sengsara. Yaitu mati di kayu salib, dimaki, dicaci oleh semua orang. Lalu yang keempat kita memperingati tentang kebangkitannya. Dan yang kelima yaitu hari ini adalah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus asalnya dari surga. Nah, hari ini kita bercerita tentang Roh Kudus dijanjikan. Tuhan Yesus sudah berkumpul dengan murid-muridnya. Dengan semua orang mereka terakhir berbicara. Lalu mereka berkumpul, yaitu kita lihat di ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memiliki kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 saya lanjutkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, kepada semua orang pada saat itu. Bukan hanya pada saat itu dan diteruskan kepada kita semua di sini. Bahwa Tuhan Yesus pergi dan akan kembali. Tapi dia pergi juga menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita merasakan Roh Kudus itu? Ya, nanti cerita lagi bagaimana seperti kita sudah mendengar cerita. Kalau kita merasakan angin, kita merasakan saja, tapi kita melihatnya. Seperti itulah Roh Kudus. Nah, tema kita pergi untuk kembali. Mari kita yakini, mari kita percaya bahwa tadi momen apa? Kelahiran, pelayanan Tuhan Yesus, kesengsaraannya, kebangkitannya, dan ini yang kelima adalah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan semua yang ada di dunia ini. Dia sudah mengalahkan maut dan memberikan anugerah yaitu kita ditebus dosa-dosanya. Dan Tuhan Yesus pada hari yang kita peringati naik ke surga. Tapi dia menjanjikan Roh Kudus dan juga dia akan menjanjikan akan kembali kepada kita. Mari kita nantikan. Sama seperti kita seperti ini. Kalau orang tua kita mau berpergian jauh. Lalu dibilang, anakku ini ke sekolah nanti ini bawa ya. Makanya ini pagi ini, siang ini, malam ini. Nanti kalau malam jangan lupa makan ini, atau minum obat ini segala macam. Banyak pesan-pesan sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita akan menantikan kedatangan orang tua kita. Ya, mungkin dalam sebulan mama atau papa akan kembali. Wah, kita sudah tidak sabar. Sama juga seperti itu. Tuhan Yesus tidak menentukan hari, waktu, kapanpun yang dia akan kembali. Tapi kita dinantikan adalah supaya kita tetap menantikan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dengan apa? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauhi ibadah kita. Walaupun kita terbatas, tapi jangan keterbatasan itu membuat kita tidak melakukan apa-apa. Tetap lakukan hal-hal positif dan sambil menantikan Tuhan akan kembali ke dunia ini. Demikian cerita kita hari ini. Kiranya dengan cerita hari ini, dengan firman Tuhan hari ini, kita semakin mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kita karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya ke dunia ini. Semoga cerita ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau menyampaikan bagi adik-adik dan papa mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang ke gereja, ke sekretariat kita, atau dapat juga melalui barcode kris yang ditampilkan di layar kaca, dengan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah diperdengarkan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Bimbing kami Tuhan untuk dapat terus menghidupi iman yang telah Kau curahkan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengimani hanya di dalam nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki di dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Kami juga berdoa untuk studi kami di sekolah, Kau juga yang menyertai dalam setiap tugas-tugas kami, ujian kami, Kau juga yang memberikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami dapat melaksanakan semuanya dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, Kau juga yang menyertai mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan bawa di dalam doa Bapa kami, yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.